Hai guys, balik lagi di pelajaran mendalam kita. Ini adalah video bagian 9 dari playlist seni melepaskan beban batin, Letting Go. Pernah gak sih, kalian disuruh, yang ikhlas dong, atau coba lebih konsentrasi, tapi setelah itu kalian bingung, caranya gimana ya? Kita semua tahu istilahnya, tapi seringkali kita gak tahu cara mengaplikasikannya. Akhirnya, kita malah jadi sibuk mencari jati diri, mencari cara melepaskan masalah, mencari kedamaian. Kita coba berbagai hal, pergi retreat jauh-jauh, coba puasa ini itu, sampai ikut perkumpulan spiritual yang aneh-aneh. Kita mencoba memperbaiki buahnya, tapi lupa sama akarnya. Dan tahukah kalian, David R. Hawkins, seorang peneliti kesadaran, bilang, kita itu makhluk yang luar biasa, tragis, tapi mulia. Kenapa? Karena kita punya keberanian luar biasa untuk terus mencari, meskipun seringkali kita dikecewakan dan tersesat. Part 1. Penderitaan, luka, dan jawaban yang sederhana. Pertanyaannya, apa sih yang terus mendorong kita untuk mencari? Jawabannya jelas, penderitaan. Penderitaan adalah alat paling ampuh yang memaksa kita terus mencari jawaban. Kalau hidup kita baik-baik aja, mungkin kita gak akan pernah sampai di titik ini. Filosofinya indah, luka adalah tempat cahaya masuk. Setiap luka yang kita rasakan, adalah pintu gerbang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ini adalah paradoks semesta yang harus kita terima. Dan kita seringkali berharap ada jawaban akhir, jawaban yang megah dan rumit. Kita telusuri jalanan gelap, lorong buntu, dan muak karena selalu tereksploitasi oleh janji-janji solusi instan. Padahal, mungkin jawabannya itu sangat sederhana. Saking sederhananya, otak kita yang sudah terlatih untuk berpikir ribet, jadi gak bisa melihatnya. Kita berpikir solusi harus susah didapat, harus menderita dulu, harus naik gunung dulu. Enggak guys, solusinya bukan di luar sana, tapi ada di dalam diri kita. Kita terlalu sibuk mencari yang dekat di tempat yang jauh. Kadang keyakinan kita sendiri malah yang membutakan kita dari jawaban yang sudah jelas di depan mata. Saat kita meyakini di luar sana adalah salah, atau neraka, ternyata yang bermasalah bukanlah di luarnya, tapi keyakinan kita sendiri. Part 2. Ego dan jerat orang-orang yang punya jawaban. Sepanjang sejarah, memang ada individu yang mencapai pencerahan, tapi kenapa kita yang orang biasa ini sulit sekali mencapainya? Kita ikut ritual, doktrin, dan disiplin spiritual, tapi sebentar saja, ego kita cepat kembali dengan rasa bangga dan kepongahan. Kita jadi terjebak dalam jebakan Batman, merasa, wah, gue udah spiritual banget nih. Hawkins sampai bilang, oh Tuhan, selamatkan kami dari orang-orang yang punya jawaban. Selamatkan kami dari orang-orang yang saleh. Selamatkan kami dari para pendakwa kebajikan. Pernyataan yang tajam, tapi ada benarnya. Kenapa? Karena kekacauan adalah keselamatan kita. Tahan diri kalian di tengah kekacauan, karena ia adalah teman terbaikmu. Jangan mudah puas dengan kata-kata orang lain, karena itu hanya pinjaman. Kita cuma jadi second hand people, meminjam statement orang lain tanpa pernah mengalaminya secara otentik. Ingat, metode yang Hawkins ajukan dalam Letting Go bukan tentang mencari jawaban, tapi tentang menghilangkan akar permasalahan. Fokus kita bukan pada mencari jalan keluar, tapi mencari jalan ke dalam. Kenapa? Karena kita tidak pernah punya masalah dengan siapapun, kecuali dengan ego kita. Dan ego itu tidak ada di luar, tapi di dalam diri kita. Part 3. Manas, kunci remote kontrol diri. Mari kita bedah diri kita. Dalam kelahiran ini, kita punya 3 komponen penting: jasad fisik, manas psikologis, mental, dan kesejatian spiritual. Dan yang harus kita kelola dengan baik adalah manas. Apa isi dari manas? 3 hal sederhana: pikiran, perasaan, dan emosi. Perasaan itu punya kekuatan luar biasa. Satu perasaan yang kuat bisa punya ribuan pikiran yang mengikutinya. Coba sadari, kita jarang menggunakan pikiran kita, tapi seringnya kita digunakan oleh pikiran kita sendiri. Bayangkan, dari 60.000 pikiran kita sehari, 75% diantaranya itu negatif, dan 90%-nya adalah pengulangan dari hari sebelumnya. Bagaimana mungkin hidup kita berubah kalau pikiran kita isinya itu-itu aja? Ini yang penting, jangan pernah titipkan remote kontrol kebahagiaanmu di tangan orang lain.
Kalau kebahagiaan kita bersyarat, aku akan bahagia kalau kamu gini, itu bukan bahagia, itu namanya dagang. Kita jadi punya syarat untuk bahagia, dan akhirnya kita akan terkontrol oleh orang lain, lalu menyalahkan mereka. Gak ada yang bisa merawat manas kita kecuali diri kita sendiri. Kenapa? Karena hidup tidak bisa diwakilkan. Urusan manas ini adil, gak ada kaitannya sama jabatan atau kekayaan. Jadi berhentilah menilai siapapun di luar sana, karena masalah kita semua itu sama. Kita semua datang dari sumber yang sama. Tuhan adalah guru, dan kita semua adalah muridnya. Dan ingat jargon ini baik-baik. Sesama murid dilarang mengisi rapor temannya. Part 4. Memahami energi, vibrasi, dan frekuensi. Mari kita bicara sedikit tentang esensi di balik manas. Ada 3 konsep, energi, vibrasi, dan frekuensi. Bayangkan ini seperti listrik. Energi adalah sumber utamanya PLN, vibrasi adalah rumah kita, manas dan frekuensi adalah semua barang elektronik di dalamnya, pikiran, perasaan, emosi. Dalam analogi TV, kotak TV adalah jasad, aplikasi di dalamnya adalah jiwa, dan listrik yang menghidupkan semuanya adalah roh atau sang hidup. Listrik di rumah kita dan listrik di rumah tetangga datang dari PLN yang sama. Artinya, roh kita, esensi kita, datang dari sumber yang sama. Ketika kita menyadari ini, kita gak akan berantem lagi. Kemanapun kita melihat esensi yang sama. Menyakiti orang lain, sama dengan menyakiti diri sendiri. Kita sering terbelenggu oleh kemasan dan merek, padahal isinya adalah air mineral yang sama. Kalau kita masih sibuk dengan merek, sulit untuk letting go. Hawkins menyederhanakan vibrasi menjadi 2, power positif dan force negatif. Power adalah energi yang membangkitkan dan meningkatkan diri. Force adalah energi yang seperti vampir, menyedot dan melemahkan diri kita. Coba cek, tiap hari energi kita diinvestasikan di wilayah power atau force. Salah satu penyebab kebocoran energi tertinggi adalah menilai, judgment. Ngelihat orang jelek sedikit, kita komentar. Ngelihat orang lain, kita komplain. Energi kita habis di hal-hal sepele. Kita harus mulai ngirit energi. Jangan diinvestasikan di tempat yang merugikan. Kalau kita sering investasi di ruangan marah, jangan heran kalau kita jadi orang yang pemarah. Karena marah adalah kebiasaan yang kita latih setiap hari. Part 5. Jeda antara peristiwa dan reaksi. Lalu bagaimana cara memutus siklus force ini? Kuncinya ada di jeda antara peristiwa dan reaksi. Emosi sedih boleh, marah boleh, tapi ada responsif dan ada reaktif. Reaktif terjadi ketika kita melihat sesuatu, dan kita langsung bereaksi tanpa jeda. Masalahnya, indera kita itu rapuh, mudah tertipu. Mata kita perlu sudut pandang dan jarak pandang yang luas. Pendengaran kita bisa salah dengar. Kita sering marah dan reaktif padahal kita cuma melihat bias-bias realitas. Maka rahasianya adalah menjaga jeda itu. Dalam tradisi spiritual, jeda ini bisa kita sebut khusyuk atau fokus. Khusyuk adalah kunci supaya kita tidak memutar kebiasaan lama. Kita harus sadar, 95% respon kita itu otomatis, dan yang mengendalikan adalah ego atau diri palsu kita. Kita terpenjara di penjara yang kita buat sendiri. Kita selalu mencari kambing hitam. Aku gini gara-gara suami, gara-gara istri. Padahal, orang lain cuma menjelekkan kita sekali, tapi kita memikirkannya 100 kali sehari. Siapa yang lebih jahat? Kita sendiri. Ini tahapan penting, kenali dirimu. Jangan sibuk sama orang lain. Guys, level aman kita ada di tingkat berani, level 200. Level di bawah itu adalah force, rasa malu, bersalah, putus asa, takut, sampai bangga. Bangga ini tipis, karena seringkali bangga membuat kita merasa superior dan merendahkan orang lain. Kesimpulan. Jadi, hari ini kita belajar untuk mengamati 8 emosi di level force itu. Sadari, kalau 8 hal itu sering muncul, waspadalah. Sekali lagi, yang penting bukan siapa yang menyampaikan, tapi apa yang dialirkan. Gue berharap, wadah di dalam diri kita yang selama ini merindukan isinya, bisa terisi saat ini. Tujuan kita bukan hanya melepaskan, tapi menemukan akarnya. Tetaplah menjadi murid, tetaplah belajar, dan sadari. Sebanyak-banyaknya yang kita tahu, lebih banyak yang kita tidak tahu. Terima kasih sudah membersamai perjalanan ini. Sampai jumpa di video bagian 10 playlist seni melepaskan beban batin. Letting go.